Selamat siang. Selamat datang di seminar online pada siang hari ini dengan tema akankah Indonesia terjadi gelombang tsunami COVID? Pembicara yang saya undang pada hari ini ada Mbak Megawati dan nanti akan bergabung juga ada Mbak Desya. Untuk Mbak Dila dan untuk Mbak Monika tidak bisa berkenan hadir karena ada kegiatan sehingga untuk seminar hari ini hanya dua pembicara yang akan bergabung. Saya sapa dulu ada Mbak Megawati. Halo Mbak, selamat siang. Apa kabar? Halo, halo semuanya, selamat siang. Alhamdulillah baik. Ya, ini Mbak, kita kan lagi membahas tema tentang gelombang tsunami COVID. Nah, untuk awalan ini Mbak, untuk awalan, saya ingin menanyakan dulu Mbak terkait pernyataan dari ID yang mengatakan bahwa ada prediksi untuk Indonesia sendiri akan terjadi gelombang tsunami COVID dan diperkirakan akan seperti India dan baru-baru ini juga negara Singapura dan Malaysia sudah mengalami untuk gelombang kedua COVID. Nah, apakah Indonesia sendiri akan benar-benar akan terjadi atau mungkin hanya sebuah prediksi saja, Mbak? Ya, kalau kita berbicara tentang isu akankah Indonesia terjadi tsunami COVID, based on data bisa saja terjadi karena kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan India itu tersebut terjadi tsunami COVID karena ada varian baru dari COVID itu sendiri yang spreadingnya sangat dahsyat. Kemudian euforia masyarakat terkait vaksin yang sangat berlebihan, kemudian kepatuhan protokolnya juga yang masih kurang. Nah, kalau kita lihat polanya juga kurang lebih sama. Di Indonesia juga vaksinisasi sendiri masih sangat rendah. Kemudian euforia masyarakat kalau COVID sendiri sudah selesai tinggi, terus kita sudah lengah terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Jadi sangat mungkin tsunami COVID bisa terjadi di Indonesia. Suara saya terdengar? Ya, masih terdengar, Mbak. Masih terdengar. Terakhir juga dari Menteri Kesehatan sudah prediksi kalau tsunami COVID akan terjadi di akhir bulan Juni, tepatnya 5-7 minggu setelah pasca liburan Lebaran ya. Karena kita melihat salah satu faktor terjadinya tsunami COVID di India adalah kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan. Jadi bisa saja tren tsunami COVID terjadi di kita pasca liburan Lebaran. Oke, tapi Mbak, kalau misalnya kemungkinan prediksi ini terjadi di Indonesia, akankah sama dengan India atau mungkin seperti apa yang mungkin bayangan Mbak sendiri sebagai dokter nih ya, pandangan sebagai dokter, bagaimana untuk kalau misalnya prediksi ini terjadi di Indonesia, apakah sama dengan India akan terjadi seperti itu dan juga mungkin akan kolaps rumah sakit dan segala macam? Mungkin tanggapan Mbak sendiri bagaimana? Halo? Ya, mungkin kendala sinyal Mbak Megawati masih belum bagus. Masih mencoba lagi untuk masuk Mbak Megawati sebentar.
Mas. Maaf, Ya, halo Mbak, tadi sempat terputus, boleh disambung lagi Mbak suara pertanyaan saya tadi? terdengar jelas nggak ya? Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Oke, Iya. boleh dijawab Oh, pertanyaan tadi Mbak? apa? Bisa diulang pertanyaannya tadi, agak Um, tadi kan Mbak sebagai dokter nih ya, sebagai dokter dan juga kalau misalnya prediksi ini benar-benar terjadi di Indonesia, kalau misalnya ya Mbak ya, kalau misalnya terjadi di Indonesia sendiri, apakah akan sama seperti India, akan terjadi kolaps rumah sakit dan mungkin juga oksigen akan ya mungkin akan kalau bisa dibilang tidak mencukupi dan sama seperti yang ada di India atau mungkin ada tanggapan tanggapan Mbak menurut Mbak sendiri ketika prediksi ini terjadi ya bagaimana untuk Mbak sendiri? kalau semakin COVID terjadi di Indonesia, yang saya pikir memang kita belum siap ya untuk cara penanganan dan fasilitas kesehatan dalam menangani gelombang tsunami COVID yang akan terjadi. Karena data terakhir yang saya dapat, bor isolasi lebih dari 50% menjadi di beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalteng dan lain-lain. Sedangkan bor dari ICU sendiri juga lebih dari 50%. Berarti segala fasilitas yang ada di isolasi dan ICU termasuk ventilator lain, saya pikir belum bisa mencukupi jika terjadi gelombang tsunami COVID. Dan mungkin kalau bisa dibilang begini Mbak, untuk vaksin sendiri kan sudah berjalan di Indonesia dan mungkin masih belum semua masyarakat Indonesia menjalankan vaksin. Mungkin ada faktor itu juga Mbak, apa namanya menyebar vaksin ke seluruh daerah atau mungkin ada juga faktor dari Lebaran kemarin, kan juga saya baca di berita bahwa pemudik ada yang positif COVID-19 dan itu akan memunculkan prediksi-prediksi yang akan membuat menjadi suatu kebenaran atau seperti apa Mbak faktor-faktor gelombang tsunami COVID ini? Sorry, Mas Haris. Mas Haris, Ya, bisa diulang pertanyaannya? Kalau saya yang bisa ya, diulang question-nya. saya pertanyaannya. Jadi kan begini Mbak, banyak banyak yang apa namanya yang ada di berita itu Mbak mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya nanti gelombang tsunami COVID mungkin karena Lebaran, habis Lebaran, karena kan kita tahu bahwa di berita sendiri ada ribuan orang yang terkena positif COVID dan juga ada faktor juga mungkin vaksin yang kalau bisa dibilang masih belum semua dapat atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan gelombang tsunami COVID ini akan terjadi di Indonesia. Ya saya tahu bahwa protokol kesehatan juga penting dan juga sangat mempengaruhi faktor untuk naiknya COVID-19 di Indonesia, tetapi mungkin ada faktor lain yang menyebabkan gelombang tsunami COVID ini terjadi kalau misalnya terjadi di Indonesia. Ya, seperti yang awal saya katakan, kalau kita berkaca dari tsunami COVID di India, dari WHO sendiri sudah merilis penyebab tsunami COVID di India itu yang tadi saya sebutkan, karena yang pertama varian baru yang spreadingnya sangat cepat atau menularnya sangat cepat. Yang kedua, euforia masyarakat terkait keberhasilan vaksinasi mereka. Jadi dia mengklaim vaksinnya berhasil. Jadi dalam 7 hari dia bisa memvaksin. Tapi kalau kita lihat kembali, dia dengan jumlah penduduknya yang 1,3 miliar, berarti dia hanya 30% dari jumlah penduduknya. Jadi euforianya sangat berlebihan. Yang ketiga, India, salah satu faktor yang menyebabkan terjadi tsunami COVID di sana adalah kegiatan keagamaan dan juga kemarin ada kegiatan politik, pemilu di beberapa kota. Nah, itu yang menyebabkan terjadi gelombang tsunami COVID di India. Nah, kalau di Indonesia, kita lihat trennya, itu kurang lebih sama perilakunya. Yang pertama, euforia masyarakat di Indonesia terkait vaksin sendiri juga cukup tinggi. Mereka merasa sudah tidak ada COVID lagi, sehingga pelanggaran-pelanggaran dari protokol kesehatan sering kita dapatkan, seperti sudah jarang orang yang memakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak.
Selain itu di Indonesia sendiri uh, surveillance-nya yang sangat lemah. Jadi pasca Lebaran, kalau misalnya surveillance kita sendiri bagus, maka kita akan mendapatkan angka positif yang lebih banyak. Kita sekarang euforia kita terkait COVID yang sudah rendah karena surveillance kita yang masih kurang. Sehingga kita menganggap angka positif kita masih sangat kurang. Ternyata pendataannya sendiri yang masih lemah kalau menurut saya. Dan untuk COVID varian baru ini, Mbak, saya baca juga di berita bahwa COVID varian baru sudah masuk di beberapa daerah di Indonesia, dan juga ini apakah ini lebih berbahaya COVID varian baru, atau mungkin seperti apa sih, Mbak? Karena kan juga saya juga bertanya-tanya nih, Mbak, kenapa kok bisa COVID varian baru di Indonesia bisa masuk dan juga bisa ada seperti itu, Mbak? Karena kan kita tahu bahwa yang saya tahu itu COVID hanya COVID-19 nih. Nah, tiba-tiba ada COVID varian baru, mungkin ada jenis-jenisnya. Nah, ini kan juga menimbulkan tanda tanya juga buat masyarakat bahwa COVID varian baru ini seperti apa sih? Apakah ini akan lebih berbahaya daripada COVID-COVID yang lainnya? Atau mungkin seperti apa sih, Mbak, tanggapan Mbak tentang COVID varian baru ini? Nah, jadi COVID sendiri banyak variannya. Sedangkan yang perlu kita pahami, vaksinisasi yang kita telah dapatkan itu adalah vaksin yang sudah kita pelajari varian COVID yang lama. Sehingga kenapa India kolaps, karena mereka sudah divaksin varian COVID yang lama, sedangkan varian COVID yang baru dengan tren replika genetik dan DNA yang baru belum bisa dihadang atau belum bisa kita turunkan resiko perberatan penyakitnya dengan vaksin yang lama. Nah, kenapa varian COVID varian COVID yang baru bisa masuk ke Indonesia? Kalau kita melihat tren sekarang, banyak tenaga kerja asing yang masuk bisa lolos masuk ke. Nah, disinyalir dari tenaga pekerja asing itu sendiri yang membawa varian baru COVID seperti itu. Sehingga memang Artinya, sekarang lagi dibahas gimana? ya boleh dilanjut dulu, Mbak. Ya, sehingga sekarang lagi dibahas di Satgas COVID pusat sendiri bagaimana untuk mencegah tenaga asing yang masuk dengan cara apakah memang sudah diperiksa PCR atau protokol-protokol kesehatan yang lebih ketat lagi di bandara-bandara internasional. Artinya pengawasan dari pemerintah juga untuk wisatawan dari luar negeri ini harus diperketat seperti itu, Mbak? Iya, iya, memang harusnya seperti itu. Tapi kenapa begini, Mbak? Ini kan ada statement, Mbak, di berita juga bahwa yang mengatakan bahwa kok bisa lolos apa namanya wisatawan luar negeri yang positif di karantina nih, Mbak, ya, di karantina. Ini kan juga apa namanya memunculkan statement buat masyarakat sendiri lah, kok bisa lolos wisatawan luar negeri padahal kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia harus taat, harus tegas gitu di dalam protokol kesehatan, dan ini kan juga membuat masyarakat juga bertanya-tanya, kok bisa masuk gitu wisatawan luar negeri positif, tapi ya saya nggak tahu ya bagaimana sistem mekanisme dari tenaga medis sendiri atau mungkin pemerintah di dalam mengatur COVID-19 ini. Tapi inikah mungkin kalau bisa dibilang pengawasannya belum terlalu ketat, dan mungkin juga ada kalau bisa dibilang oknum yang bermain di dalam hal ini, Mbak, karena kan juga kita tahu faktor-faktor di dalam gelombang tsunami COVID banyak sekali, dan ini juga harus diberi klarifikasi oleh tenaga medis sendiri. Bagaimana, Mbak? Jadi kalau untuk menanggapi kenapa tenaga asing bisa lolos ke Indonesia, saya pikir ini terlalu segmental. Bukan kompetensi saya pikir untuk menjawab kenapa bisa masuk. Itu mungkin lebih ke mungkin narasumber yang satunya mungkin bisa menjawab kenapa tenaga asing bisa masuk ke Indonesia, apakah ada oknum atau seperti apa. Tapi kalau kita melihat, adapun
warga negara Indonesia yang keluar dengan PCR yang negatif dites ulang di negara lain dengan reagen yang berbeda bisa jadi positif. Saya pikir mungkin isu itu bisa kita bahas terkait perbedaan reagen dan jenis pemeriksaan di masing-masing negara. Kalau Mas Hari sendiri ingat waktu pertandingan bulu tangkis, tim dari Indonesia sendiri kan sudah negatif sehingga dia bisa berangkat, tapi sampai di sana kembali positif. Saya pikir itu karena prosedur teknik pengambilan sampel, kemudian reagen yang dipakai, seperti itu sehingga terjadi hasil yang berbeda. Dan juga gini Mbak, untuk gelombang tsunami COVID ini kan kita tahu bahwa data di nasional sendiri bahwa Jakarta, Riau dan Jawa Tengah ini menjadi zona merah dan ini menjadi pusat perhatian juga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga ini menjadi fokus juga bagi tenaga medis. Apakah varian baru itu banyak di Jakarta, di Riau dan di Jawa Tengah untuk COVID sendiri Mbak? Kalau untuk data varian baru, saya belum menemukan data varian baru ya. Saya cuma mendapatkan data-data angka kasus yang aktif, kasus kematian, kasus penambahan kasus aktif per minggu. Saya belum mendapatkan jenis-jenis penambahan varian baru dari COVID itu sendiri. Yang jelas jumlah penambahan per minggu terakhir yang saya dapat dalam 7 hari, kasus aktif bisa sampai 40.000 lebih. Oke. Dan mungkin ini bagaimana untuk dari tenaga medis sendiri persiapannya di dalam menanggapi hal seperti ini, karena kan kita tahu bahwa di Jakarta sendiri Wisma Atlet sudah dipersiapkan untuk kemungkinan terjadi gelombang tsunami COVID, dan mungkin di daerah-daerah lain seperti yang Mbak tinggal sendiri mungkin di mana gitu, persiapan apa yang sudah dibuat oleh tenaga medis di dalam mengatasi prediksi-prediksi seperti ini Mbak? Jadi kalau dalam ilmu kedokteran ada yang namanya preventif dan ada yang namanya kuratif. Jadi memang kita melakukan kedua teknik itu sendiri, preventif seperti kita mensosialisasikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker. Sedangkan kuratif yang jelas kita penuhi dari obat-obatan dan fasilitas yang ada di rumah sakit. Seperti sekarang refocusing anggaran untuk COVID, untuk penambahan ruang isolasi, penambahan alat seperti ventilator dan oksigen memang sudah dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Artinya tenaga medis sudah siap dalam hal prediksi seperti ini atau mungkin masih berapa persen seperti itu Mbak? Saya pikir dalam menanggapi atau dalam menghadapi isu gelombang tsunami COVID yang bisa saja terjadi di mana saja, baik di Indonesia, Malaysia maupun di Eropa, semua harus prepare for the worst case ya. Jadi harus dihadapi kalau memang itu terjadi. Tapi kalau untuk persiapan, saya pikir kita Indonesia belum siap dalam hal fasilitas dan terutama fasilitas kesehatan. Nah, berbicara fasilitas kesehatan, tempat tidur yang kurang, oksigen yang kurang. Nah, data-data yang saya dapatkan tadi juga bor di isolasi dan di ICU kan lebih dari 50% di beberapa provinsi. Nah, kita harus belajar dari situ gimana caranya kita mencukupi fasilitas kita. Tapi yang paling penting balik lagi ke preventif. Kalau preventifnya jalan, kita harapannya tidak akan terjadi gelombang tsunami COVID di Indonesia. Nah, tadi kan Mbak mengatakan bahwa fasilitas kita masih belum, kalau bisa dibilang kurang nih, masih belum terlalu mumpuni untuk untuk menanggapi hal prediksi seperti ini. Dan mungkin faktornya sih apa sih Mbak? Karena kan saya juga bukan dari tenaga medis, saya juga bukan dari siapa-siapa. Saya pengen tahu nih Mbak, kenapa sih kok masih kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia sendiri dan mungkin di daerah-daerah pelosok, atau mungkin karena akses atau transportasi yang mungkin sangat sulit untuk menuju ke sana? Iya, jadi yang namanya pemulihan fasilitas atau fisik itu butuh waktu dan tidak cepat, butuh anggaran. Sehingga dari pemerintah pusat dan daerah sudah dicanangkan refocusing anggaran untuk COVID.
Nah, untuk penambahan alat-alat seperti oksigen, ventilator, dan lain-lain sekarang sudah berjalan. Sedangkan penambahan fisik seperti ruang isolasi lain butuh waktu untuk membangun. Seperti di daerah-daerah terpencil, ruang-ruang ICU hanya muat 4 sampai 5 bed. Memprediksi akan terjadinya gelombang COVID atau tsunami COVID, maka kita harus membangun ruang isolasi, baik ruang isolasi yang non intensif dan yang intensif harus lebih banyak daripada itu, dan itu sendiri membutuhkan waktu dan anggaran, sehingga memang kita terkendala pada fasilitas kesehatan dalam mempersiapkan diri menghadapi gelombang tsunami COVID ini sendiri. Berarti kalau bisa dibilang Indonesia terlambat di dalam memperlengkapi fasilitas kesehatan, Mbak, atau bagaimana? Saya pikir semua negara sama. Saya pikir semua negara sama. Saya pikir semua negara sama. Sama problem yang dihadapi fasilitas kesehatan. Karena walaupun India negara yang banyak jumlah penduduknya, tapi mereka lebih cukup maju dalam bidang kesehatan. Tapi kita lihat sendiri, mereka dalam menghadapi gelombang tsunami COVID, kelabakan juga. Tempat tidurnya kurang, oksigennya kurang, dan lain-lain. Dan kan kita juga tahu negara yang benar-benar untuk menghadapi gelombang tsunami COVID. Dan kita juga tahu bahwa di Singapura dan Malaysia juga lockdown karena juga gelombang 2 COVID terjadi di sana. Dan ini mungkin dari Mbak sendiri sebagai tenaga medis setuju nggak ketika misalnya terjadi prediksi ini dan mungkin akan dilakukan lockdown agar penyebaran COVID yang ada di Indonesia ini bisa dikendalikan untuk selama 2 minggu? Apakah Mbak setuju terhadap lockdown itu salah satu cara atau salah satu preventif untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID melalui persebaran atau pergerakan manusia. Sehingga lockdown saya pikir salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebaran virus dari COVID itu sendiri. Berarti Mbak setuju atau tidak terkait lockdown ini? Kalau misalnya terjadi? Saya setuju. Dan mungkin dari tanggapan tenaga medis lain, kemungkinan besar kebanyakan akan setuju terhadap lockdown ini, Mbak? Ya, melihat dari negara-negara yang berhasil menurunkan angka COVID-nya, mereka memang sangat patuh terhadap yang namanya anjuran lockdown. Oke, dan juga sudah bergabung ada Mbak Desya sebagai relawan COVID-19. Halo Mbak, selamat siang. Siang Karis, halo. Ya. Oke, tadi sudah banyak hal berbicara sama Mbak Megawati terkait gelombang tsunami COVID. Mungkin terkait ini Mbak, relawan COVID-19 sendiri bagaimana menanggapi gelombang tsunami COVID ini, karena kan kita tahu dari ID sendiri mengeluarkan statement seperti itu Mbak. Untuk Mbak Desya sendiri bagaimana tanggapannya? Tanggapan tentang apa Karis? Sorry. Berdiulang lagi. Prediksi gelombang COVID. Karena ada pernyataan dari ID sendiri Mbak mengatakan bahwa ada prediksi gelombang tsunami COVID akan terjadi di Indonesia. Ya. Tanggapan Mbak seperti apa? Iya, jadi memang kalau misalnya kita bicara COVID-19 ya, sekarang kalau kita mengacu ke data pemerintah, memang data real dari pemerintah itu masih banyak miss-nya. Jadi memang banyak sekali klaster-klaster yang masih tidak terdeteksi. Contohnya aja gini, kalau dari yang barusan kemarin yang aku baca, itu secara tes positivity rate-nya, itu kita sekitar 9,95%. Kalau dari standarnya WHO, positivity rate dengan di atas 10%, itu menandakan bahwa pandemik itu tidak terkontrol. Dan sekarang kita lagi berada di sekitar 9,95%. Jadi sudah mendekati 10%. Artinya adalah kalau maksud dari positivity rate itu adalah jumlah dari kasus dibagi dengan testingnya. Jadi itu menandakan bahwa tes kita itu masih belum maksimal. Kita sekarang ini berada pada jumlah sekitar testing per hari itu adalah 100.000 per hari. Padahal harusnya targetnya itu sekitar 250.000 sampai 500.000 per hari. Jadi bayangkan aja berapa banyak yang belum terdeteksi dengan testing ini. Itu. Jadi itu bisa menimbulkan potensi yang seperti di India.
Ya, dan tadi Mbak mengatakan bahwa tes di Indonesia sendiri sangat kurang dan juga mungkin belum merata untuk masyarakat kita sendiri untuk apa namanya mendeteksi COVID-19. Ini faktornya apa sih Mbak yang menyebabkan apakah kita kekurangan dana dalam hal membeli tes untuk COVID sendiri atau mungkin seperti apa sih Mbak? Saya ingin tanggapan Mbak sendiri bagaimana? Iya, memang kalau kita bicara 3T ya, mulai dari testing, tracing, treatment, itu memang kita lihat banyak faktor. Jadi pertama dari masyarakatnya sendiri yang harus sadar, karena memang kalau dari riset, itu sekitar 80% orang Indonesia itu kalau misalnya lagi sakit, mereka tuh cenderung untuk berdiam diri di rumah. Jadi 1, 2 hari, 3 hari, terus mereka keluar tanpa sadar diri untuk testing. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi padahal kan itu juga masih termasuk masa infeksius, bisa menularkan ke orang lain. Apalagi kita ketahui bahwa gejala COVID ini kan variatif dan cukup banyak sekali orang yang OTG tanpa gejala. Jadi walaupun mereka tanpa gejala, tapi bisa mereka mentransmisikan virus. Terus yang kedua juga dari testingnya. Jadi dari testingnya kebanyakan seperti yang Menteri Kesehatan bilang ya, Pak Budi bilang bahwa kita itu testingnya misalnya dalam jumlah yang cukup, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena orang-orang yang testing itu adalah orang-orang yang misal mau ke luar kota atau misal mau ada acara gitu baru testing. Padahal seharusnya itu adalah misalnya ada yang positif itu dilacak dan orang-orang yang habis riwayat kontak dengan orang yang positif ini itu yang di testing itu yang sebenarnya target untuk testingnya itu seperti itu yang benar. Kalau bisa dibilang berarti testingnya kita kalau bisa dibilang hanya ketika ada positif COVID baru kita akan melakukan tes dan tidak ada persiapan dari mungkin pemerintah sendiri di dalam melakukan tes seperti itu Mbak? Iya sebenarnya, tapi sekali lagi memang ini kalau kita bicara COVID banyak faktor ya. Tadi benar testing tadi 3T itu harus digalakkan. Yang kedua sekarang targetnya adalah vaksinasi memang. Saya setuju bahwa vaksinasi kita juga sangat kurang gitu. Apalagi sekarang kita lagi minta bantuan ya dari negara-negara maju. Karena seperti kasusnya di India, mereka juga masih belum banyak yang divaksin. Terus selain itu 3T dan juga masyarakatnya tadi yang memang kurang mengabaikan protokol kesehatannya masih belum sadar gitu. Nah, tadi kan juga saya juga berbicara kepada Mbak Megawati terkait wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia dan mungkin Mbak Desya sendiri mungkin tahu ini terkait kenapa kok bisa lolos nih wisatawan luar negeri positif COVID tidak karantina padahal lolos masuk ke Indonesia. Mbak Desya sendiri bagaimana tanggapannya? Dan tenaga kerja. Ya, relawan sebagai relawan COVID-19. Terutama TKA. Iya benar. Mungkin Mas Ari saya menyambung dari Mbaknya sendiri. Memang faktor-faktor kelemahan kita selain vaksinisasi yang tadi yang sudah disebut testing dan lainnya itu saya menyebutnya sebagai surveillance kita sendiri juga yang masih lemah. Sehingga kita menganggap kasus kita masih sedikit, tapi jika surveillance kita sendiri kuat dan bagus dan merata, maka kita akan mendapatkan hasil angka positif, angka kematian akibat COVID yang lebih tinggi daripada angka real yang sekarang. Benar kata Mbaknya kalau vaksinisasi sendiri masih sangat kurang. India sendiri dia tidak sadar kalau dia vaksinisasinya itu sendiri masih lemah karena dia menganggap dalam tadi yang saya sebutkan dalam 7 hari dia bisa memvaksin 300 juta orang. Tapi kalau kita bandingkan dia mempunyai jumlah penduduk 1,3 miliar berarti tidak lebih dari 30% yang divaksin sehingga euforianya mereka sendiri cukup tinggi dengan vaksinisasi yang masih sangat lemah sehingga terjadilah gelombang COVID itu sendiri di India. Itu bisa sangat terjadi di kita juga di Indonesia yang mana vaksinnya masih belum merata, tapi euforia masyarakat yang kita lihat sekarang sudah sangat euforia kalau COVID sendiri sudah selesai, kita semua sudah divaksin, terbentuk herd immunity dan lain-lain, sudah euforia cukup tinggi. Sehingga itu bisa menjadi penyebab gelombang tsunami COVID di Indonesia. Oke, dan untuk Mbak Desya sendiri, Mbak, ini kan tentang vaksin sendiri, Mbak. Kalau kita bisa bilang bahwa ada yang pro, ada yang kontra terhadap vaksin sendiri. Apakah masyarakat kita masih kontra dengan vaksin yang ada di Indonesia sendiri, Mbak?
Iya, jadi ya itu memang tugas dari sebenarnya bukan tenaga medis atau pemerintah ya, tapi tugas kita semua untuk mengedukasi dan juga sekarang fokusnya adalah kita mencapai herd immunity secepat mungkin. Karena dengan kekebalan itu kita bisa memerangi dari virus corona. Kenapa? Karena kita sekarang semacam berpacu dengan waktu ya. Tadi yang sudah mungkin dibahas sama Mbak Mega juga tadi dibilang bahwa virus ini tadi sudah disinggung tentang mutasi. Dan virus ini memang, jadi ketika virus masuk ke tubuh, dia pasti akan bereplikasi dan pasti akan bermutasi. Jadi itu memang semacam apa ya, mekanisme survival dari virusnya. Nah, tapi mutasi tadi itu kira-kira sekitar 4% itu bisa menjadi eh, yang lebih buruk. Jadi misalnya virulensinya lebih buruk atau menyebabkan perburukan klinis atau kematian. Yang kedua juga bisa menyebabkan transmisi yang lebih cepat. Contohnya adalah seperti mutasi di India tadi. Itu jadi dan juga sekarang makanya kita harus mengedukasi terutama untuk kelompok-kelompok yang rawan ya, yang lansia dan apalagi sekarang programnya sudah bisa 50 tahun di bawah 60 tahun antara 50 sampai 60. Jadi kita harus sebagai anak muda juga harus mengajak orang-orang yang mempunyai komorbid dan juga orang-orang yang berada dalam kelompok rawan ini untuk bisa apa namanya ikut divaksin. Oke. Artinya lebih banyak yang pro atau yang kontra, Mbak, untuk vaksin sendiri di masyarakat kita? Kalau sejauh ini sih Mas memang pas tadi bahas apa ya Ya, tadi? artinya kalau bisa dibilang lebih banyak yang pro dengan vaksin atau yang kontra dengan vaksin untuk masyarakat kita sendiri, Mbak? Iya, kalau misalnya lihat dari media sosial dan juga kalau di Surabaya sendiri memang banyak sekali yang mengantri untuk COVID. Bahkan saya juga mengantarkan orang tua saya untuk COVID, vaksin COVID juga banyak sekali orang berbondong-bondong ke puskesmas. Memang di sini memang kalau di Surabaya sendiri cukup sangat pro untuk vaksin. Kalau untuk di daerah lain, mungkin Mbak bisa menanggapi untuk di daerah lain selain Surabaya? Iya, tapi memang sekarang permasalahannya adalah kita juga masalah terkait dengan jumlah vaksin. Kita kan sekarang seperti yang diketahui ya bahwa kalau kita lihat di negara India, India kan juga butuh vaksin. Nah, itu mereka sudah minta ke negara UK, Amerika, dan juga negara-negara yang memang sudah maju dan mereka memang setuju untuk memberikan vaksin, tapi sejauh ini yang memberikan vaksin ke India itu baru Kanada. Jadi negara-negara yang lain memang belum. Dan kita memang di sini juga eh, permasalahannya adalah tadi jumlah vaksin apakah nanti akan tersedia untuk ke depan. Yang kedua juga pola dari pemerataan vaksinnya seperti apa untuk distribusinya. Oke, dan untuk ini Mbak, tadi kan Mbak berbicara banyak hal tentang vaksin dan juga ini menjadi pertanyaan juga buat masyarakat kita. Untuk vaksin sendiri, karena kan juga pemerintah sudah ada yang sudah 2 kali untuk melakukan vaksin dan masih ada yang baru sekali. Ini baru-baru saja Pak Fadlizon kena positif COVID karena sudah vaksin 2 kali. Ini apakah menjadi jaminan atau mungkin belum bisa menjadi jaminan untuk Indonesia bisa bebas dari COVID-19 sendiri, Mbak, untuk vaksin? Iya, jadi memang sebenarnya kalau kita tahu ya bahwa tujuan vaksin goalnya itu adalah jadi kalau misalnya kita kena COVID itu gejalanya tidak akan separah dengan orang yang tidak vaksin. Jadi gejalanya akan lebih ringan. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang nggak divaksin akan bisa sampai pakai ventilator bahkan nggak kematian. Tapi kalau misalnya orang sudah divaksin itu gejalanya akan lebih ringan. Tapi itu tidak sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang imunitas itu sangat kompleks. Contohnya gini, kenapa saya bilang imunitas itu kompleks? Pada waktu awal-awal terjadi COVID, saya masih ingat ada berita di UK itu anak 17 tahun, dia tanpa ada komorbid ya, tanpa ada penyakit penyerta sama sekali, tanpa ada penyakit sama sekali dalam keadaan sehat, begitu kena COVID itu bisa meninggal. Lalu juga ada orang dengan usia 99 tahun dengan pernah ada penyakit jantung dan lain-lain, kencing manis, tapi setelah kena COVID dan memakai ventilator selama beberapa minggu, itu bisa sembuh. Jadi sekali lagi bahwa pembahasannya adalah kalau kita bicara tentang imunitas itu sangat kompleks. Seperti itu. Jadi kita fokusnya tetap di prevensi tadi. Dan seharusnya dari apa namanya tenaga medis sendiri, apa yang menjadi fokus utama dari tenaga medis di dalam apa namanya
menanggapi hal-hal seperti ini, mungkin ada nggak sih fokus utama dari tim medis sendiri untuk tim medis? Iya. Yang pertama, kita kalau menangani dari pasien COVID ini kita bilang seperti fenomena S ya, atau iceberg phenomenon. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa, oh orang kena COVID ini hanya dari secara physical aspek atau dari aspek fisiknya aja. Tapi kita tetap harus lihat dari physical dan juga mental health-nya gitu. Karena memang beberapa orang memang mungkin gejalanya ringan nih, misalnya cuma batuk-batuk, tapi ternyata mentalnya misal habis kehilangan keluarga yang atau keluarganya yang meninggal karena COVID. Jadi memang kita sebagai tenaga medis tuh fokusnya pada physical dan mental health juga. Terus yang kedua adalah kita bekerja sedemikian rupa sehingga tidak mencegah untuk terjadi perburukan klinis. Tapi sekali lagi, kalau misalnya pasiennya sudah datang dalam keadaan yang sudah misalnya sudah jelek, itu yang akan lebih susah untuk treatmentnya. Makanya kita sangat penting sekali untuk melakukan 3T tadi, tes, tracing, terutama 2T ya, dan juga treatment. Itu jadi kalau bisa memang dideteksi sedini mungkin, sehingga nanti kalau misalnya ada perburukan klinis, kita juga bisa memberikan treatment sedini mungkin. Oke, untuk Mbak Megawati sendiri, Mbak, kita tahu bahwa belakangan ini pariwisata menjadi bahan perbincangan di masyarakat sendiri karena banyak sekali masyarakat kita melanggar protokol kesehatan di bidang pariwisata sendiri. Mungkin ini jadi catatan mungkin bagi Mbak Megawati, apakah masyarakat kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau masih kurangnya kesadaran terhadap bahaya COVID sendiri, dan mungkin masih ada tanggapan dari masyarakat bahwa COVID-19 ini sebuah teori konspirasi, makanya pariwisata yang kemarin baru terjadi di Jakarta dan mungkin di daerah-daerah lain itu menjadi pemicu utama bahwa protokol kesehatan di pariwisata dilanggar, seperti itu, Mbak. Ya, semua yang disebutkan oleh Mas Faris bisa benar, bisa tidak, bisa ya enggak gitu. Jadi memang dari awal pertama tahun 2020 kita kemudian terkena gelombang COVID 2019 akhir sampai 2020, puncaknya di Maret 2020, memang isu kita yang pertama adalah kepatuhan masyarakat. Memang itu masih menjadi PR bagi kita, bukan cuma tenaga medis, tapi juga bagi kita semua, bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang mana memang kepatuhan masyarakat masih sulit untuk kita kendalikan. Banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik COVID adalah suatu teori konspirasi, COVID tidak begitu berbahaya, dan kemudian teori-teori lainnya, sehingga membuat kita susah dalam hal preventif itu sendiri, yang mana protokol kesehatan 3M tidak bisa kita canangkan dengan baik, tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga itu akan menjadi salah satu faktor kita akan kembali ke gelombang tsunami COVID lagi seperti prediksi Menteri Kesehatan ya, kurang lebih 5-7 minggu pasca liburan Lebaran di akhir Juni ini. Nah, ini bagaimana Mbak Megawati sendiri sebagai tenaga medis? Ya, terdengar jelas. Dan bagaimana sebagai tugas dari tenaga medis ini merubah mindset masyarakat kita, bagaimana supaya masyarakat kita itu taat terhadap protokol kesehatan, karena tidak gampang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Banyak karakter-karakter yang ada di masyarakat kita. Ini bagaimana untuk Mbak Megawati sendiri supaya COVID-19 khususnya prediksi-prediksi gelombang tsunami COVID ini tidak terjadi di Indonesia, Mbak? Ya, untuk Mbak Megawati sendiri bagaimana? Bisa diulang, maaf pertanyaannya. Ya, bagaimana bisa untuk Mbak Megawati sendiri? Ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Untuk Mbak Megawati sendiri, bagaimana tugas Mbak sendiri merubah mindset masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa ini sebuah teori konspirasi atau segala macam. Karena kan kita tahu bahwa masyarakat kita ini karakternya sangat bermacam-macam, dan juga tidak bisa kita bilang bahwa masyarakat kita bisa mengetahui COVID-19 itu sebenarnya seperti apa. Ini bagaimana supaya pola masyarakat kita itu satu paket, supaya prediksi gelombang tsunami COVID ini tidak terjadi di Indonesia sendiri, Mbak.
Oke, mungkin Mbak Megawati lagi kendala sinyal. Untuk Mbak Desya sendiri, bagaimana Mbak untuk merubah pola mindset masyarakat kita sendiri supaya sadar akan protokol kesehatan? Gini, tadi mungkin kalau misalnya bahas konspirasi tadi ya, aku pernah pernah dengar ada dari Menteri Kerjaan ya, Bapak Nadiem Karim, dia bilang bahwa gini, seharusnya masyarakat itu berpikir open minded atau mulai membuka pikiran gitu, karena sebenarnya kenapa sih kok banyak orang yang bilang konspirasi ini. Jadi ini memang ada ilmunya sebenarnya, itu kita nyebutnya sebagai neuro behavioral science. Itu adalah ilmu semacam psikologi ya, terutama bagian otak. Jadi ketika ada pandemik seperti ini atau situasi yang dengan dampak yang luar biasa tadi, ekonomi, kesehatan, edukasi, itu sebagai manusia yang kita suka berpikir, itu cenderung untuk berada dalam situasi denial. Jadi kita biasanya tidak menerima keadaan dan lebih cenderung untuk menyalahkan ke suatu keadaan. Nah, biasa makanya kita lebih gampang untuk menyalahkan ke pemerintah, kita lebih menyalahkan tadi salah satunya adalah teori konspirasi. Itu yang Bapak Nadiem Karim bilang. Jadi di sini kita harus berpikir open minded. Memang manusia tuh memang diciptakan untuk suka berpikir, berpikir dengan akal sehat. Tapi sekali lagi itu harus dari kesadaran kita. Apakah kita percaya dengan ilmu sains? Contohnya gini, kalau kita bandingkan dengan ilmu sains dan teori konspirasi, sains itu penuh dengan observasi. Untuk membuat suatu kesimpulan, kalau di bidang sains itu perlu banyak metode ya, mulai dari kita bikin pertanyaan, kita bikin hipotesis, kita menguji hipotesis. Kalau udah ada hipotesisnya, nanti kita uji penelitian. Setelah ada penelitian, udah ada hasil penelitiannya, nanti kita melakukan penelitian lagi untuk mengetahui apakah penelitian ini sama hasilnya seperti penelitian sebelumnya. Jadi benar-benar untuk mengurangi faktor bias-bias tadi. Sedangkan kalau misalnya teori konspirasi, itu juga mungkin dengan ilmu-ilmu cocok logi ya, atau misalnya dengan yang instan, seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya ilmu sains itu dia memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya aja, itu baru membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengetahui bahwa virus corona itu asalnya itu dari kelelawar. Itu membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi para saintis ini sangat berhati-hati sekali untuk membuat suatu kesimpulan seperti itu. Jadi itu sih yang aku mau ngomongin. Jadi kita tuh harus open minded dan juga harus percaya dengan ilmu-ilmu sains. Kenapa? Karena memang mereka diciptakan dengan metode yang sebegitu ketatnya dan juga sebegitu panjangnya untuk membuat suatu kesimpulan. Kalau bisa dibilang berarti ini juga menjadi catatan penting juga buat tenaga medis juga dan mungkin pemerintah, bagaimana caranya supaya masyarakat kita sadar, bagaimana caranya supaya masyarakat kita mungkin sama-sama membantu lah untuk mengurangi angka COVID. Dan ini juga menjadi pertanyaan buat saya sendiri Mbak, terkait kenapa sih kok di Indonesia sendiri atau mungkin di negara-negara lain terjadi pro dan kontra terhadap misalnya COVID dan juga vaksin sendiri. Ini kan juga saya tahu bahwa memang di seluruh dunia ada pro dan kontra, tapi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa yang lebih banyak itu terhadap permasalahan-permasalahan terjadi itu lebih banyak yang kontra. Nah, ini bagaimana Mbak untuk masyarakat kita supaya yang kontra ini bisa sepaham dengan pemikiran yang pro ini, supaya COVID-19 ini tidak menjadi pemikiran buat tenaga medis juga, buat pemerintah juga, supaya angka COVID ini bisa semakin turun, Mbak. Iya, memang salah satu faktornya adalah dari edukasi ya. Sama seperti di India. Sebenarnya kalau kita lihat, kita sebenarnya bisa belajar banyak banget, kita bisa belajar dari India. Karena karakteristiknya itu sangat mirip Indonesia dengan India. Mungkin ini sedikit aku membahas satu ya. Misal dari karakter budayanya. Tadi yang mungkin sudah dijelaskan sama Mbak Mega. Di sana itu kan awal mulanya kenapa kok terjadi ledakan COVID, karena ada ritual agama Hindu di Sungai Gangga. Jadi sejak saat itu langsung 1.000 orang terinfeksi, di mana ternyata memang ada mutasi virus di mana transmisinya semakin cepat sehingga terjadi ledakan COVID yang gelombang kedua ini. Sedangkan di Indonesia juga, apalagi kita negara Muslim terbesar ya, jadi banyak kegiatan keagamaan, misal kemarin mudik, ada
kita sholat berjamaah. Jadi memang kadang-kadang sulit untuk menjaga protokol kesehatan. Itu dari segi kebudayaan. Terus yang kedua, karakteristik kita juga mirip-mirip dari ekonomi. Di India sebagian besar adalah orang-orangnya menengah ke bawah. Di Indonesia juga menengah ke bawah. Nah, hubungannya apa? Yaitu adalah hubungan dengan opsi lockdown. Misal di Singapura atau di Wuhan, karena mereka negaranya dengan ekonomi yang bagus, mereka dengan mudah bisa opsi lockdown. Kenapa? Karena pemerintahnya juga sudah siap untuk mensubsidi mereka. Sedangkan di Indonesia itu butuh banyak pertimbangan sekali untuk lockdown. Di UK waktu itu lagi puncaknya gelombang pertama, mereka langsung lockdown dan itu sulit untuk diterapkan. Makanya sampai sekarang pun walaupun di India sudah seperti itu, mereka tidak lockdown. Kenapa? Karena ekonominya juga sebagian besar itu terus perilakunya itu juga kita mirip-mirip seperti orang India. Kita masih banyak yang tidak mengabaikan protokol kesehatan. Itu juga salah satu pengaruhnya adalah masalah edukasi. Terus dari masalah segi kesiapan fasilitas kesehatan. Kalau dari fasilitas kesehatan sebenarnya lebih bagus India, makanya itu yang sering dibawa ke diskusi. Jadi biasanya Indonesia ini harusnya lebih waspada karena ketika kena ledakan gelombang COVID seperti di India, kita bahkan bisa lebih buruk. Kenapa? Karena fasilitas kesehatan kita sebenarnya nggak sebaik India dan kebijakan kita juga nggak sebagus India. Kenapa? Contohnya aja, pada waktu terjadi ledakan COVID di India, negara-negara lain sudah tidak memperbolehkan sama sekali pekerja dari India untuk datang ke Indonesia, tapi di Indonesia sendiri itu masih memperbolehkan sekitar baru tanggal 11 April itu baru nggak diperbolehkan. Jadi padahal sudah ada 1.000 orang yang sudah masuk ke Indonesia. Jadi kayak gitu, memang kebijakan kita kurang ketat. Dan kalau misalnya kita bicara tentang fasilitas kesehatan, sekali lagi itu bukan tentang adanya rumah sakit atau bed ya, tapi juga berhubungan dengan SDM. Dokternya, perawatnya, analisnya, tim gizi, jadi gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang bahwa apakah nanti bisa terjadi ledakan COVID di Indonesia, saya rasa bisa sekali kalau misalnya kita masih tidak 3T-nya kurang, terus vaksinasinya juga masih kurang, terus juga masih abai protokol kesehatan gitu. Jadi sekali lagi bahwa ledakan COVID itu bisa di negara manapun dan bisa kapanpun. Dan sekali lagi kalau misalnya kita bicara tentang pandemi COVID itu em, jadi kalau kita bicara pandemik itu bukan suatu yang bisa kita hindari. Kenapa? Karena contohnya aja, ini kan kita bicara tentang coronavirus ya yang menyebabkan COVID. Itu dulu pernah terjadi nih pada tahun 2003. Itu kan juga sudah pernah terjadi SARS. Lalu tahun 2012 terjadi penyakit MERS. Kayak gitu. Jadi pandemik ini adalah semacam sejarah yang berulang. Dan pertanyaannya adalah bukan apakah akan terjadi pandemik lagi, tapi kapan akan terjadi pandemik lagi? Karena pasti akan terjadi. Semua saintis, semua ilmuwan ya sudah memperingatkan bahwa pasti akan ada pandemik lagi, tapi permasalahannya adalah apakah kita siap atau enggak. Dan terkait untuk pemerintah kita, Mbak, pemerintah daerah sendiri dan mungkin bahkan sendiri tinggal di Surabaya, ini bagaimana antisipasi dari pemerintah kota Surabaya sendiri atau mungkin pemerintah provinsi Surabaya dalam menyikapi hal ini? Karena kan kita tahu harus ada campur tangan oleh pemerintah di dalam mengatasi hal ini. Mungkin pemerintah dari provinsi Surabaya sudah mempersiapkan rumah sakit di Surabaya atau mungkin mempersiapkan seperti apa untuk persiapan-persiapan untuk menanggapi hal seperti ini, Mbak? Ya, saya rasa cukup bagus pemerintahan di Surabaya, jadi terutama untuk pekerja migran, memang itu yang salah satu yang menjadi, soalnya mereka membawa VOC ya, various of concern. Mereka bisa berpotensi membawa mutasi virus tadi, jadi memang di bandara-bandara internasional sekarang semuanya sudah dijaga dan mereka harus menunjukkan PCR negatif. Kalau misalnya mereka PCR negatif, mereka karantina 5 hari. Setelah 5 hari pun ketika mereka pulang ke rumah, itu juga dicatat oleh Dinas Kesehatan di kota masing-masing untuk dipantau. Dan kalau misalnya positif, kita punya protokol yang juga ketat gitu. Dan juga bagusnya adalah memang kebijakannya, jadi begitu ada yang positif, memang sudah ditunjuk di rumah sakit yang memang khusus untuk menangani pasien migran dari luar negeri ini. Ini adalah salah satu cara agar mutasi virus ini tidak semakin menyebar di Indonesia ya, karena kalau kita bicara mutasi virus, kita kan baru tahu ada pemeriksaan namanya genome sequencing ya, dan itu juga sangat mahal. Dan di Indonesia pun
untuk meriksa genome sequencing itu nggak semua pasien diperiksa, tapi kita meriksanya acak karena keterbatasan dana dan keterbatasan alat. Jadi menurut saya udah bagus, terus itu yang paling penting mutasi virus tadi, tapi kita juga jangan lupa untuk melupakan varian-varian yang udah lama, yang udah berada di Indonesia ini. Ya mau nggak mau tetap harus protokol 3M ini harus digalakkan. Berarti kalau bisa dibilang tadi Mbak mengatakan bahwa di India fasilitas kesehatan lebih bagus daripada Indonesia dan Indonesia fasilitas kesehatan yang kurang bagus, tapi budayanya sama-sama India dan Indonesia masih melanggar protokol kesehatan. Artinya uh, ini kok bisa terjadi sih Mbak di India sendiri? Saya tahu bahwa acara keagamaan menyebabkan faktor utama terjadinya gelombang tsunami COVID. Tetapi kan kalau bisa dibilang fasilitas kesehatan tadi Mbak mengatakan bahwa lebih bagus India dibanding Indonesia. Ini mungkin apa namanya dari tenaga medisnya sendiri kurang apa ya, kalau bisa dibilang mungkin kurang sigap di dalam menanggapi hal ini untuk di India sendiri. Pasti ada dong faktor-faktor lain selain acara keagamaan seperti ini. Iya, jadi gini, India itu kan sekarang menempati posisi kedua ya setelah Amerika. Jadi yang paling tertinggi itu sekarang Amerika. Tapi kita nggak bisa membandingkan apple to apple dengan Amerika. Kenapa? Karena India sama Amerika, Amerika jelas fasilitas kesehatannya lebih bagus. Nah, kenapa kok terjadi ledakan seperti ini adalah kalau misalnya karena di India itu terjadi pada satu waktu terjadi lonjakan yang begitu besar. Jadi dalam satu waktu itu semua orang harus masuk rumah sakit gitu istilahnya. Pasti fasilitas kesehatan pasti akan kewalahan kan. Kecuali kalau misalnya dengan angka yang stagnan, angka yang rendah, tiba-tiba masuk ke fasilitas kesehatan di mana semua orang butuh oksigen dalam satu waktu, itu yang memang dikhawatirkan. Pasti terjadi overload, terjadi tenaga medisnya juga apa kewalahan ya gitu. Jadi memang pandemik ini akan berlangsung lama, tapi yang paling penting adalah kita harus menjaga agar angkanya itu tetap berada di apa ya, di bawah kurva. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, juga fasilitas kesehatan itu bisa menangani gitu. Jadi bukan yang dalam satu waktu langsung banyak kasus beribu-ribu dalam satu waktu pasti semuanya akan kuat. Dan mungkin untuk Mbak Desya sendiri sambil menunggu Mbak Megawati masuk kembali, PR besar buat pemerintah kita sendiri apa Mbak untuk pusat dan juga daerah untuk menanggapi hal seperti ini. Banyak hal tadi kita sudah bahas bahwa vaksin harus apa namanya dipercepat, terus tesnya juga harus apa namanya dilakukan sering-sering untuk masyarakat kita. Mungkin PR besar buat pemerintah pusat dan daerah bagaimana Mbak? Pastinya ini tugas kita semua ya, tapi dari pemerintah yang paling penting adalah tadi sudah dibilang Mbak Mega juga bahwa tim surveillance-nya harus 3T tadi, test, tracing, dan juga treatment, dan juga 3T-nya harus sesuai dengan sasaran ya, jadi benar-benar orang yang habis kontak positif terus dites. Tadi yang sudah saya bilang bahwa positivity rate-nya kita atau testingnya tuh masih rendah, di bawah standar WHO. Dan juga tadi ya sudah targetnya 250.000, kita masih 100.000. Terus yang kedua tadi karena positivity rate-nya, jadi masih ada gap banyak orang yang masuk klaster yang tidak terdeteksi, ini yang bahaya. Itu dari pemerintahnya, terus juga tadi masalah vaksinasi ini juga memang cukup ini ya, apa namanya juga ini juga cukup sulit karena kita juga menunggu jumlah vaksin dari luar, bantuan dari luar. Terus sekarang memang katanya tahun ini vaksin gotong royong akan apa namanya akan mulai didistribusikan. Memang sangat penting sekali memang untuk sebuah negara memproduksi vaksin sendiri. Contohnya kayak di negara Taiwan pun ya yang dulu dia termasuk salah satu negara yang bagus dalam mengendalikan COVID, sekarang kan juga terjadi ledakan COVID juga di Taiwan. Nah itu karena mereka cenderung untuk begitu tahu sudah dalam keadaan yang baik-baik aja, mereka jadi 3T-nya kurang, terus mereka bahkan tidak pada waktu itu tidak benar-benar serius tentang vaksinasi. Sekarang begitu ada ledakan COVID, mereka bingung mencari bantuan vaksinasi dan sekarang mereka membuat semacam vaksin nasional buat negaranya mereka sendiri. Jadi itulah sebelum kita terlambat. Kalau dari masyarakatnya sendiri pasti protokol 3M, pasti menjaga jarak, terus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker gitu. Jadi memang
memang yaitu sih kalau dari pemerintah juga karena tadi kurangnya 3T juga data yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan data di lapangan gitu. Karena yang saya baca kemarin juga dari media internasional ya, media Reuters itu bilang kalau di Indonesia ini diprediksi sekitar 30 kali lipat dari data aslinya. Jadi begitu banyak orang-orang yang tidak atau orang yang masuk dalam klaster tidak terdeteksi. Justru ini yang bahaya banget. Dan saya ingin bertanya juga untuk vaksin gotong royong sendiri, Mbak. Mungkin Mbak mengetahui tentang vaksin gotong royong. Kenapa vaksin gotong royong baru sekarang diproduksi? Kenapa tidak sebelum-sebelumnya vaksin gotong royong ini diproduksi secara massal di Indonesia? Ini juga menjadi pertanyaan besar juga buat masyarakat kita bahwa tenaga medis kita mampu membuat vaksin seperti gotong royong, tetapi kenapa baru sekarang diproduksi massal? Kenapa baru sekarang? Seperti itu, Mbak. Iya, memang untuk membuat vaksin itu juga perlu prosesnya sangat panjang ya. Kayak contohnya aja misalnya vaksin-vaksin yang sekarang yang dari luar pun juga sekarang itu juga dalam proses penelitian nih, misalnya efektivitasnya dan lain-lain. Jadi dan juga apa namanya gitu pun juga vaksin gotong royong. Jadi prosesnya memang lama, at least sebenarnya 1 tahun untuk apa namanya untuk benar-benar apa ya bisa dipakai layak. Tapi sekarang apalagi udah ada mutasi ya. Sekarang ini kalau efektivitas dari vaksin pun juga sekarang diuji lagi karena ada mutasi virusnya ini. Jadi gitu. Jadi memang diharapkan bahwa kita juga ini apa namanya berpacu dengan waktu tadi. Jadi semakin virus akan bermutasi, semakin nanti vaksin juga harus akan diperbarui. Jadi caranya gimana? Harus menekan agar virus ini berada dalam apa ya posisi seminimal mungkin untuk penularannya sehingga menekan mutasi dan juga untuk vaksinnya juga efektivitasnya akan jauh lebih tinggi. Tapi untungnya vaksin-vaksin yang sudah di Indonesia sekarang memang walaupun ada mutasi tapi efektivitasnya ternyata masih di atas 50%. Jadi kalau WHO itu bilang kalau efektivitas vaksin di atas 50% itu masih dianggap layak. Jadi walaupun kayak Sinovac itu setelah dicobakan untuk mutasi itu berada di sekitar efektivitasnya sekitar 60%. Jadi masih di atas 50%. Jadi masih layak. Terus juga yang Pfizer itu juga tetap di 90%. Jadi sejauh ini walaupun ada mutasi tapi efektivitas vaksin kita masih bagus, semuanya masih dinyatakan layak oleh Badan WHO karena di atas 50% semua. Dan untuk bulan Juni sendiri, Mbak, Pak Menteri kita, Pak Menteri Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa akan dibuka di bulan Juli dan akan dibuka perlahan-lahan untuk di daerah-daerah sendiri. Ini buat tenaga medis sendiri, apakah setuju terhadap pembukaan tatap muka untuk sekolah dan kuliah sendiri? Karena kita tahu juga bahwa tadi kan kita berbicara bahwa prediksi gelombang tsunami COVID akan terjadi, tetapi kita yakinin bahwa mungkin tidak akan terjadi kalau menurut saya. Tapi ini kan juga 50-50 prediksinya terjadi, tidak terjadi. Tetapi untuk mengendalikan COVID juga, dan ini kan juga menimbulkan juga apa namanya tanda tanya buat bagi orang tua kita bahwa aman nggak sih untuk apa namanya sekolah tatap muka kembali di bulan Juli, dan bagaimana tanggapan Mbak Desya sendiri? Iya, ini juga yang tadi pagi saya baca di rame di Twitter juga ada daerah-daerah yang mulai membuka sekolah ya, dan akhirnya ternyata beberapa guru ini ada yang positif sehingga menularkan ke anak-anak yang kebetulan lagi sekolah juga seperti itu. Jadi memang ini juga pro kontra ya, tapi saya setuju sama kebijakan dari Bapak Nadiem Karim. Memang pemerintah juga harus kerjasama sama IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu juga harus mempertimbangkan mulai dari apa guru-gurunya dites, walaupun udah divaksin tapi tetap dites rutin. Terus juga anak-anaknya ketika sekolah harus jumlah kuotanya harus dibatasi. Terus juga memastikan dari sekolahnya ya dari kelasnya juga harus kalau bisa banyak kegiatan outdoor. Terus juga lingkungannya dengan ventilasi yang bagus. Terus juga harus tetap protokol kesehatan karena supaya nyuruh anak untuk tetap protokol kesehatan apalagi masih kecil-kecil itu susah. Terus yang kedua, sekarang yang dari
mutasi dari virus yang terutama dari UK itu setelah diteliti ternyata mereka lebih rentan untuk terkena pada anak-anak usia muda dan anak kecil. Nah, ini yang memang ada penelitian terbaru seperti itu. Jadi memang ini jadi pertimbangan. Terus yang ketiga, anak-anak itu untuk mobilitasnya akan susah untuk dijaga. Beda sama orang dewasa. Mereka suka jalan-jalan, mereka suka lari-lari, apalagi mereka nanti datang ke rumah. Misalnya apalagi di Indonesia adalah kulturnya kita satu rumah biasanya ada kakek, nenek, bapak, ibu. Jadi dari anak ini bisa menularkan ke banyak kelompok-kelompok yang rawan ya, termasuk yang rawan terjadinya perburukan klinis ketika mereka kena COVID. Ini yang cukup bahaya. Jadi menurut saya memang pemerintah harus kerjasama. Kalau nggak salah WHO dan CDC itu juga sudah mengeluarkan standar-standar gimana, maksudnya eh, baru bisa membuka sekolah kalau misalnya berada pada angka berapa. Itu. Dan juga menyikapi juga kebijakan Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno bahwa rencananya akan kembali normal lagi pariwisata kita dan juga akan mengundang kembali wisatawan dari luar negeri. Dan kita tahu bahwa di luar negeri sendiri varian baru COVID masih ada dan belum selesai. Ini menurut Mbak Desya sendiri, apakah ini menjadi apa namanya ya, pertanyaan besar buat tenaga medis? Apakah ini pantas untuk pariwisata mendatangkan masyarakat dari luar negeri sana supaya perekonomian kita di Indonesia bisa maju? Tetapi ini kan juga menjadi tanda tanya buat masyarakat juga, ini apakah bisa terjadi, apakah bisa aman untuk masyarakat dari luar untuk tidak terjadinya apa namanya gelombang tsunami COVID ini, Mbak? Iya, kalau memang itu saya setuju bahwa wisata memang harus dijaga ketat ya. Jadi memang harus ada yang menjaga untuk protokol kesehatan, terus juga kuotanya harus dikurangi. Terus di awal screening juga bagus. Terus untuk pekerja migran juga di bandara-bandara internasional juga harus benar-benar dijaga. Jadi walaupun sudah divaksin tetap harus tes PCR, terus harus ada tes PCR kedua juga. Nanti kalau misalnya mereka positif juga harus, dan ketika mereka misalnya sudah negatif, nanti pihak dinas kesehatannya pun juga harus memantau ketat gitu. Ke negara Eropa itu sekarang sudah mereka melarang. Jadi misalnya kayak orang-orang yang berpergian cuman untuk traveling atau untuk wisata itu mereka sangat ketat. Biasanya sama mereka akan menolak visanya. Beda sama orang-orang yang misal mau kuliah atau mau kerja yang udah dapat kerja itu baru mereka bolehkan. Jadi mereka sangat selektif untuk visanya. Seperti itu. Karena kenapa kok mereka sangat selektif? Karena begitu kena ada ledakan COVID itu mereka juga pasti akan menghabiskan dana yang lebih besar dibandingkan mereka harus selektif di awal itu. Dan kenapa baru apa namanya, Mbak, baru sekarang ketahuan varian baru masuk di Indonesia? Apakah pemerintah kita terlambat di dalam apa namanya mengatasi penularan varian baru COVID-19 ini, Mbak? Atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan ini bisa masuk? Karena kan kita tahu bahwa awal-awal COVID baru terjadi itu pemerintah ada dua, dan makin bertambah, dan itu kan menurut saya sebagai keterlambatan pemerintah di dalam mengatasi COVID-19 sendiri. Ini kenapa sih, Mbak, varian baru COVID bisa masuk ke Indonesia? Apakah pemerintah kita telat di dalam mengatasi hal ini atau seperti apa, Mbak? Iya, memang sampai sekarang itu sudah ada 49 pasien dengan mutasi virus dari luar negeri yang di Indonesia sampai sekarang ini, yang saya baca tadi pagi. Iya, jadi memang kalau kayak tadi yang sudah saya bilang bahwa kayak di India pada waktu awal ledakan semua negara sudah sangat ketat ya. Jadi semua pekerja India nggak ada yang boleh masuk ke negaranya mereka. Tapi di Indonesia masih kelolosan. Jadi kita pada tanggal 11 April baru nggak ngebolehin pekerja India datang. Padahal itu sudah cukup kalau nggak salah berapa ratus orang sudah di Indonesia dan 12 orang sudah terbukti kena COVID dengan mutasi virus India. Nah ini kan sekali lagi ya kalau kita bicara mutasi virus dari India, transmisi virusnya lebih cepat. Nah ini kan berpotensi bahaya itu. Jadi memang dari kebijakan pemerintahnya juga kurang ketat itu. Dan juga sekali lagi kalau misalnya itu nggak gini, yang
aku kemarin dengar di diskusi ada salah satu peneliti bilang untuk kita tahu bahwa ini mutasi atau enggak itu perlu berbulan-bulan. Jadi yang sekarang keluar hasil dari mutasinya itu dari mutasi mana, itu ada sampel dari Januari. Jadi dari Januari baru keluarnya sekarang itu. Jadi untuk tahu oh ini mutasi itu perlu berbulan-bulan waktunya. Yang kedua juga alat kita. Alat kita ini juga terbatas. Genome sequencing itu harganya mahal. Jadi yang kemarin aku sempat lihat diskusi wawancara ya dari Satgas COVID itu juga bilang mereka untuk mengetes pasien yang atau pasien migran dari luar negeri itu nggak semuanya dites mutasi, tapi mereka mutasinya acak gitu. Jadi ya iya jadi acak. Jadi ya itu memang yang harus mereka maksimalkan, tapi sekali lagi kita alat dan juga keterbatasan dana itu. Tapi kalau untuk dari kesiapan dana dana kita sendiri Mbak untuk anggaran kita sendiri apakah ini akan cukup di dalam menangani COVID-19 sendiri? Karena kita tahu bahwa anggaran kita juga banyak dipakai untuk di segala bidang, bukan hanya kesehatan saja, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Apakah ini akan cukup di dalam mengatasi COVID-19 sendiri untuk anggaran kita sendiri, Mbak? Iya, memang ini perlu alokasinya juga harus tepat ya. Dan yang kemarin juga dibahas juga bahwa kenapa kok kita tidak membeli alat-alat yang untuk genome sequencing yang banyak gitu. Karena prioritas kita adalah lebih baik untuk dananya untuk 3T tadi. Karena sekarang sekarang kita tuh nggak tahu kayak ini ketika kita di luar itu ini virus lama atau virus varian baru atau mutasi virus apa, tapi yang penting tadi lah universal precaution tadi 3M tadi, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi pada intinya itu. Jadi lebih baik kalau menurut saya daripada beli alat-alat yang banyak genome sequencing yang harganya mahal sekali, lebih baik dikuatkan aja proses 3T-nya ini. Kalau bisa sesuai dengan standar WHO harus at least 250.000 sampai 500.000 testing per hari. Kenapa? Agar jadi tahu ya klaster-klaster yang tidak terdeteksi ini agar ketahuan semua. Itu lebih bagus daripada kita sibuk untuk mencari ini mutasi virus mana, ini mutasi virus mana. Lebih baik memang dan juga protokol 3M dan vaksinasi. Itu udah 3 aspek itu yang harus diperkuat. Nah, ini durasi kita untuk Geno sendiri, Mbak. Ini kan juga produksi dari Indonesia sendiri. Untuk Geno sendiri, apakah tes Geno sendiri ini bisa apa namanya lebih efektif di dalam apa namanya melakukan tes COVID yang ada di daerah-daerah dan juga ini kan sangat murah, Mbak. Kalau bisa dibilang tes Genos ini seharga Rp30.000. Apakah ini bisa efektif di dalam pengendalian COVID juga, Mbak? Ya, memang sampai sekarang adalah gold standarnya adalah PCR. Sekali lagi bahwa kita harus tahu bahwa genose tadi kan berada dalam tahap screening. Nah, setelah itu baru untuk yang akurat adalah di PCR. Dan juga yang harus kita waspadai ya bahwa beberapa kasus itu juga ada yang tidak bisa dideteksi oleh PCR nih yang juga menjadi concern kita ya, pertimbangan kita ini juga yang harus diwaspadai itu. Jadi kalau misalnya kita genose kita lihat bahwa dia dalam level screening. Kalau untuk gold standard atau yang lebih akurat ya untuk sensitivitas dan juga spesifiknya itu adalah tetap PCR. Dan terakhir ini buat Mbak Dinsya sendiri habis itu penutup acara. Terakhir buat Mbak, apakah kapan prediksi ini akan terjadi? Dan juga dari Mbak Desya sendiri, siapkah kalau misalnya terjadi gelombang tsunami COVID di Indonesia? Apakah Mbak siap? Kalau kita bicara dengan COVID itu seperti bom waktu. Kita nggak tahu kapan. Dan sekali lagi, kalau misalnya kita bilang bahwa negara manapun siap, saya rasa negara manapun nggak siap. Karena contohnya negara Amerika dengan fasilitas kesehatan yang bagus saja sudah
seperti itu. Terus negara Singapura yang sudah mereka dengan kasus sedikit aja mereka lockdown, tapi akhirnya mereka berhasil kecolongan kan gara-gara ada beberapa pegawai yang di Changi Airport yang makan-makan ternyata membawa mutasi virus. Negara Taiwan yang begitu bagus kontrolnya sampai bisa menekan seminimal mungkin. Sekarang mereka bingung karena sudah mulai tidak terkontrol, sudah mulai ada ledakan. Malaysia, sekarang di Vietnam. Vietnam juga awalnya sangat bagus ya, mereka juga menjadi pionir apa kalau nggak salah pembuatan dekontaminasi yang aktif, nggak salah decontamination chamber yang bagus. Tapi sekarang ada mutasi virus dari Vietnam yang justru ternyata lebih bahaya. Itu gabungan dari UK dan juga gabungan dari India yang lebih transmisinya lebih bahaya dan juga virulensinya bahaya. Jadi kalau menurut saya rasa sebenarnya semua negara itu nggak ada yang siap. Tapi gimana caranya kita tuh meminimalisir kalau nanti terjadi. Dan pertanyaannya adalah sudah bukan apakah terjadi, tapi kapan terjadi karena ini pasti terjadi gitu. Dan pasti akan apalagi sekarang Brazil. Brazil sekarang bukan sudah gelombang kedua lagi, mereka sudah mencapai ke gelombang ketiga. Jadi gitu. Jadi meskipun sudah diminimalisir, nanti pasti akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Itu sih itu memang yang susah karena dan juga kalau misalnya kita bicara pandemik endemik itu nggak akan selesai karena nanti berapa puluh tahun lagi pasti akan ada lagi. Jadi pada intinya kita berpacu dalam waktu. Dan buat teman-teman juga bisa follow Instagramnya. Ya, dalam transmisi dan juga virulensinya, kita harus menekan seminimal mungkin penularan virusnya ini. Oke, baik Mbak Desya, terima kasih Mbak atas kehadirannya dan juga tadi Mbak Megawati mungkin sinyalnya tidak stabil, jadi acara juga sudah mau berakhir. Buat teman-teman juga bisa follow Instagramnya Mbak Desya yaitu Bincang Sehat, bisa tanya-tanya seputaran tentang COVID, nanti bisa di follow, bisa di DM dan nanti terkait COVID bisa teman-teman peserta bisa menanyakan kepada Mbak Desya, kepada Mbak Megawati dan kepada teman-teman dokter lainnya. Dan terima kasih sekali lagi buat Mbak Desya. Mohon maaf bila ada kekurangan selama acara dan juga semangat terus di Surabaya di dalam menjadi relawan COVID dan sehat selalu. Sampai jumpa kembali Mbak di event berikutnya. Selamat siang dan Ya, makasih juga Karis sudah diundang. Ini semoga mahasiswa-mahasiswa Universitas Sudirman ya bisa semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan juga terhindar dari COVID-19. Ya, makasih Karis. ya, acara sudah berakhir dan live video akan diselesaikan. Terima kasih buat teman-teman peserta. Selamat siang. Sampai ketemu kembali.